Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan, dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama membuka pengajian kita ini dengan memohon kepada Allah agar disucikan, dibersihkan hati kita sehingga kita mampu memahami rahasia-rahasia atas karunia-Nya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak, hari ini kita akan masuk ke kelanjutan, ya, tanda-tanda orang yang sedang menjalani suluk atau salikin. Salikin ialah jamak daripada salik. Salik artinya orang yang berjalan. Orang berjalan di sini maksudnya berjalan bukan berjalan lahiriah, tapi perjalanan spiritual. Namun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena ini menyangkut hal yang sangat mendasar, marilah kita membersihkan hati kita dengan sekali lagi membaca surah Al-Fatihah. Malam Jumat, malam penuh anugerah ilahi ini, semoga masalah firasat ini, karena ini menyangkut hal yang sangat rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon supaya diputihkan nurani dan batin kita sehingga mampu merasakan apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan firasat itu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa yang dimaksud dengan firasat? Firasat bahasa Arab, Bapak Ibu, dari akar kata farasah. Farasah yafrisu, firasah. Farasah itu artinya menerkam. Ada singa menerkam mangsanya, memburu kijang. Kijang itu ditangkap, dibagi-bagi oleh kawanan singa itu. Seperti yang sering kita lihat di dalam Animal Channel, di dalam TV-TV kan. Ketika ia menerkam mangsanya, itu namanya farasah. Dari situ nanti kita sebutkan firasat, karena orang yang memiliki firasat itu mampu menangkap sesuatu yang tadinya hanya tanda, tidak ada makna di balik tanda itu. Hanya kita melihat itu pohon kelapa, pohon palem, kembang. Hanya kita bisa melihat tembok, that's it. Tapi gak mungkin Allah hanya menciptakan tanda tanpa ada rahasia yang dikandung di balik tanda-tanda itu.
orang yang menangkap rahasia di balik tanda, maka itu disebut dengan firasat. Ada orang yang kelihatan keningnya berkerut, maka itu tanda bagi orang itu sedang apa? Sedang tidak tenang, sedang marah, sedang jengkel, sedang benci. Ada orang seperti lepas, plong. Itu tandanya apa? Orang itu sedang bergembira, lepas dari suatu cengkeraman, ketakutan, dan seterusnya. Ya. Ada pohon, tanaman, tumbuhan yang sedang menguning. Di bawah pohonnya itu beberapa biji, beberapa lembar daunnya jatuh. Itu tanda bahwa tumbuhan ini sedang kelaparan, menyiram tanaman yang sedang kering, itu sedekah. Jadi bukan cuma memberi makanan anak yatim piatu itu sedekah, menyiram kembang yang lapar, tidak pernah dikasih minum, tidak pernah disiram, maka itu juga sedekah. Gampang untuk bersedekah, Bapak Ibu. Jadi firasat itu ialah, menurut Muhammad Wasiti, pancaran cahaya yang memancar ke dalam hati seseorang. Ada sebuah cahaya yang menerangi kegelapan, sehingga yang kabur-kabur itu, yang tersembunyi itu, yang samar-samar itu menjadi jelas, dan apa yang dilihatnya itu meyakinkan dirinya bahwa itulah yang sesungguhnya. Karena kalau kita melihat sesuatu itu tidak jelas, boleh jadi daun pisang yang kering ditiup angin bergoyang-goyang di malam hari, maka kita melihatnya seperti ada penjahat yang mau menghadang kita. Larilah dia dengan teriakan yang keras. Ada apa? Ada orang yang ingin memeluk aku di sana di bawah pohon. Masa kamu lihat dia? Di bawah rembulan saya bisa menyaksikan bayangannya bergerak-gerak seperti akan menerkam aku. Tahunya setelah warga kampung turun, di mana? Itu di situ. Ternyata ditemukanlah di situ selembar daun pisang yang sedang mengering, ya, rebah dari tangkainya, ditiup angin sehingga kelihatan mirip dengan orang, setinggi orang itu. Memang itu namanya halusinasi. Sekonyong-konyong melihat ada orang yang ingin mencelakakan dirinya, padahal itu sesungguhnya bukan orang, daun pisang. Ada orang karena penyakit malaria yang sangat demam, suhunya sangat tinggi, dia seperti melihat ada orang masuk, itu dia datang tuh. Padahal kita melihat yang sadar nggak ada yang datang. Itu namanya ilusinasi. Melihat sesuatu yang tidak orang lihat, itu kenapa? Karena alam bawah sadarnya bermasalah, kesehatannya bermasalah. Ya. Wah, ada ular yang menghadang kami di tengah jalan. Saya lihat kok berkelok-kelok itu, melilit-lilit di tengah jalan. Teriak. Yang dia bayangkan, bagaimana anakku besok pergi ke sekolah melewati jalan ini, tentu akan diterkam oleh ular ini. Dia sering melihat ular di TV yang kepalanya berdiri. Ya, ular sanca itu kan 5 menit setelah menggigit, mati yang digigitnya.
Begitu orang datang membawa lampu senter, ternyata yang dilihat itu adalah seutas tali yang melingkar-lingkar di tengah jalan. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang memiliki firasat yang tajam tidak bisa dibohongi oleh daun pisang yang bergoyang-goyang di tengah malam, tidak bisa dibohongi oleh seutas tali yang melilit di tengah jalan, tidak bisa dibohongi oleh apapun yang ditampilkan orang, ya. Kenapa? Karena orang itu memiliki ketajaman batin. Inilah yang disebut firasat. Menurut Muhammad Al-Wasiti, firasat ialah pancaran cahaya ilahi yang memancar ke dalam hati seseorang. Orang yang memiliki ma'rifah lebih kuat, memiliki iman yang sangat kuat, mampu memahami rahasia dengan menggunakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan firasat. Cuman firasat ini Bapak Ibu perlu kita bedakan dengan kreasi imajinasi. Kalau orang tidak kuat imannya, kalau orang itu nggak pernah dekat dengan Tuhan, tiba-tiba dia mengatakan itu firasat saya. Boleh jadi firasat itu bisikan iblis untuk mencelakai orang lain. Ya, contohnya, ya, bisikan-bisikan iblis. Kalau kamu ingin memperoleh apa yang selalu engkau bayangkan, imajinasikan, dia pingin menjadi orang kebal, supaya kalau melakukan aksinya gak mempan dibacok oleh orang. Itu yang di dalam pikirannya. Tiba-tiba karena imajinasinya begitu kuat, muncullah bisikan iblis. Jika engkau akan memperoleh ilmu kanuragan seperti itu, ambillah hati bayi, makan mentah-mentah. Dia menculik bayi, hatinya dimakan mentah-mentah. Sehabis dimakan dengan mengorbankan seorang bayi, dia juga tidak apa-apa, malah sakit. Itu bisikan iblis. Hati-hati memperatasnamakan firasat. Karena itu jangan sembarang bicara firasat. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, boleh jadi dan kemungkinan besar itu adalah firasat-firasat bisikan iblis. Pertanyaannya berikut adalah, bagaimana membedakan antara bisikan iblis dan bisikan malaikat? Ini persoalan yang sangat rumit. Karena kita tidak bisa mengatakan diri kita itu tanpa iman. Buktinya kita datang ke Sunda Kelapa jauh-jauh kok. Apa yang mendorong kita datang di sini kalau bukan iman? Ya iman. Nah, kalau iman yang dominan di dalam diri kita pada saat kita merasakan firasat itu, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian terhadap firasatnya orang-orang yang beriman. Takutlah kalian terhadap firasatnya orang-orang Sunda Kelapa. Insyaallah. Fa innahum, kalau sini fa innahu yanzuru binurillah. Karena mereka itu, karena dia itu melihat dengan menggunakan cahaya Allah. Jadi tadi cahaya kan, cahaya itu masuk di dalam diri orang Bapak Ibu semenjak orang itu menjadi manusia. Unsur ketiga yang masuk dalam diri manusia, atau unsur ketiganya manusia itu, yang dalam Al-Quran surah Al-Mu'min disebutkan summa ansha'nahu khalqan akhar. Jadi setelah Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk boneka, patung,
lalu diciptakan kepadanya nyawa, sudah dia makhluk biologis, lalu unsur ketiga diciptakan lagi, yaitu diinstal ke dalamnya roh. Ini yang disebut dengan khalqan akhar. Unsur ketiga yang masuk dalam diri manusia, itulah yang disebut roh, dan itu dalam bentuk cahaya. Kalau roh ini dipelihara, tidak dilumuri dengan dosa dan maksiat kedurhakaan, dan selama itu bercahaya, maka takutlah dengan pemilik roh itu, sebab dia bisa melihat segala sesuatu dengan transparan. Kita tidak melihat apa di balik tembok ini, tapi dia mampu melihatnya. Kenapa? Orang yang memiliki ketajaman batin, cahaya atau nur ilahi, tidak ada benda-benda yang mampu menghalang. Lampu senter terhalang oleh tembok, tetapi cahaya ilahi tidak akan pernah tembok ini menghalanginya. Hati-hatilah terhadap cahaya ilahi, sebab tidak terikat dengan hukum-hukum dimensi waktu dan tempat. Lampu senter hanya 3 kilo, tapi kalau cahaya tak terbatas. Ya. Lampu senter juga tidak terikat oleh waktu. Habis baterainya, lowbat. Kalau cahaya batin tidak pernah lowbat. Kenapa? Cahaya ilahi tidak terikat dengan hukum dimensi fisika. Fisika terikat oleh dimensi waktu dan dimensi tempat. Space and time dimension itu kan terkenal. Tapi kalau dimensi ilahi yang kita gunakan tidak akan pernah terhalang, terganggu oleh dimensi waktu dan tempat. Inilah sebabnya Rasulullah mengatakan dengan penuh ketegasan, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian terhadap firasatnya orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya dia melihat menggunakan cahaya Allah. Firasat ialah suara-suara batin yang masuk ke dalam hati dan meniadakan kontradiksi, tidak ada lagi keraguan. Haqqul yakin. Aku yakin orang ini enggak benar. Oh enggak Pak, bagus itu, akhlaknya bagus, pilih aja. Dia orang luar biasa itu. Tapi bagi orang yang memiliki firasat tajam, tunggu dulu. Jangan terkecoh dengan penampilan fisik. Fisiknya memang Masya Allah sangat saleh, sangat santri, sangat habib. Jangan terkecoh. Sebab orang bisa membuat kamuflase. Orang bisa membuat tiruan kepalsuan. Akan tetapi bagi orang yang melihat dengan nurullah, cahaya Allah, tidak akan pernah dibohongi oleh kemampuan sandiwara, oleh kehebatan kamuflase seseorang. Inilah sebabnya ittaqu firasatul mu'min. Ittaqu firasatul mu'min, takutlah terhadap firasatnya orang mukmin. Percuma kalian berbohong, sebab ada hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa dibohongi. Percuma kalian menyembunyikan aibnya serapi apapun, karena ada hamba-hamba Tuhan yang enggak pernah bisa dikibulin. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah terhadap firasatnya orang beriman. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah,
karena dia mampu melihat dengan menggunakan cahaya ilahi, cahaya Tuhan. Jadi firasat ialah suara-suara batin yang masuk ke dalam hati, menedakan kontradiksi dan kontroversi. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin tajam firasatnya. Jangan memandang enteng orang yang kelihatannya sembrono, kelihatannya bersahaja, kelihatannya bukan pejabat, kelihatannya orang desa gitu, orang desa, orang kampungan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, sebab justru orang-orang seperti itulah yang seringkali meminjam mata Tuhan untuk melihat, telinga Tuhan untuk mendengar. Ada hadisnya, nanti kita akan bahas. Jadi inilah pengertian firasat. Orang-orang yang mencapai puncak tawakal dan ikhlas. Jadi tawakal, kepasrahan diri kepada Allah. Ikhlas ialah orang yang semata-mata hidupnya diperuntukkan kepada Allah, hidupnya sudah diwakafkan untuk Allah. Tidak ada lagi sama sekali keinginannya untuk menjadi pejabat. Udah ambillah yang terlalu mau di situ. Biarkanlah aku bersama dengan Tuhanku, itu kata-kata hatinya itu. Tidak ada lagi keinginannya untuk menjadi kaya raya itu. Yang penting aku bisa menghidupi keluarga. Ngapain menjadi konglomerat? Tidak ada lagi ingin menjadi profesor atau menjadi terkenal. Untuk apa terkenal? Cukup aku membuat anak, lingkungan, keturunan dan sahabat-sahabat menjadi dekat dengan Allah. Tidak perlu terkenal. Inilah orang ikhlas. Kalau orang itu sudah mencapai puncak ketakwaan dan keikhlasan, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Nabi disebutkan sudah bisa meminjam mata Tuhan untuk melihat, telinga Tuhan untuk mendengar. Ini hadis Bukhari, ya, tegas hadisnya itu. Jadi tebal tipisnya alam gaib seseorang tidak sama. Ada orang alam gaibnya sangat tebal. Ada juga orang alam gaibnya sudah nggak ada, sudah transparan. Tergantung keimanan. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazidu, bertambah, wa yanqusu, dan bisa juga berkurang. Jadi iman itu seperti baterai. Kalau di charge tebal, tapi kalau enggak lowbat, enggak ada baterainya, enggak ada energinya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, kita datang di Sunda Kelapa ini diniatkan insya Allah untuk merecharge baterai spiritual kita, sehingga energi kita mendaki langit itu lebih cepat. Karena kalau kita energi langitnya lemah, enggak bakalan bisa naik ke atas. Ya. Ungkapan yang menyatakan dia memandang dengan cahaya al-haq, cahaya Allah, artinya memandang dengan cahaya yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini penting, ya. Jadi mohon bersabar sejenak, Bapak Ibu. Ungkapan yang menyatakan dia memandang dengan cahaya al-haq. Ini hadis Nabi. Maksudnya ialah memandang dengan cahaya yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Jadi mata itu Bapak Ibu banyak. Ada mata kepala yang kita lihat layar ini, itu menggunakan mata kepala. Ada mata kaki, ada mata hati, ada mata jiwa, mata spiritual dan seterusnya. Ya.
Dalam diri kita ini Bapak Ibu, mata itu triliunan Bapak. Setiap sel-sel itu punya mata. Kalau setiap sel itu punya mata, maka adakah yang bisa kita bohong? Bisakah kita membohongi Tuhan di kemudian hari? Enggak. Bisa kita berkamuflase, tapi enggak mungkin. Ada lie detectors yang mampu mendeteksi orang yang bohong. Jadi menurut para futurolog Bapak Ibu, manusia masa depan mungkin 20 tahun lagi akan datang, enggak bakalan bisa berbohong lagi. Ya. Ada kacamata yang mampu mendeteksi lawan bicaranya itu adalah bohong. Apa istilahnya tuh? Deep web ya. Deep web itu mampu 1,78 juta lebih hebat daripada 1,78 juta megabyte itu ya. Nah, bayangkan kalau itu yang kita gunakan untuk mendeteksi, dan kecanggihan sains itu nanti mampu mendeteksi setiap sel yang triliunan itu. Setiap sel itu punya inti selnya dan itu punya warnanya dan itu bisa dideteksi. Ternyata semua ciptaan Allah dalam tubuh kita ini itu bisa dibaca. Itu tanda. Enggak bisa dibohongi siapapun. Teknologi sekarang ini sudah mampu mendeteksi. Penyakit apapun yang diderita seseorang, semakin kecil alatnya, dulu kayak kotak itu masuk kayak laci orang, nggak perlu. Ya. Saya punya sahabat dokter spesialis pembuluh darah otak. Ya, saya masih ingat waktu itu di Turki ada alat canggih di situ. Di teman kita juga di sana yang dokter masuk. Kalau mau coba masuk ke dalam PC itu di scan semua ini bagus. Nah, tadi di pusat rumah sakit otak itu di Gatot Subroto itu. Tadi pagi jam 7.30 saya ke sana cuma 20 menit. Seorang spesialis kita di situ masih sangat muda usianya. Dia lihat ini. Alhamdulillah di scan cuman sebentar 20 menit mampu membaca seluruh pembuluh darah otak. Ini yang putih-putih ini itu kalau itu banyak bahaya. Nah, kalau ini merah-merah ini sehat. Ya. Di awal bulan Maret yang lalu juga ini saya mencontohkan diri saya di Gatot Subroto rumah sakit itu juga di scan CT scan. Ya, karena ada kawan saya di situ dokter yang pokoknya bisa menyegarkan kembali. Saya ingat, ya sebutlah Pak Dokter Terawan, semua orang tahu lah. Udah baring, udah pakai mau dimasukkan di situ untuk dikerjain, mau diapain nggak tahu. Keluarlah dengan tim dokternya. Ya, Pak Nasar, kenapa dok? Pak Nasar boleh pakai bajunya kembali, karena kami kan sudah pakai baju operasi tuh mau dikerjain, pokoknya pasrah. Kenapa Pak? Ini kami tim dokter kami, jadi 5 tim dokternya, semua ahli ini, semua 5 indikator itu tidak ada yang ada pada otaknya Pak Nasar. Kepalanya. Jadi ini nggak perlu. Ini hanya kalau ada masalah. Jadi 5-5-nya nggak ada masalah. Apa iya? Saya masih ragu. Tapi alhamdulillah tidak lama setelah itu, cuman 5 hari setelah diperiksa muncul isu besar bahwa itu diragukan. Tapi ternyata sampai sekarang ini
juga nggak dijatuhi hukuman. Ini saya ungkap di sini karena kan sudah diungkapkan juga di media-media kan, nggak ada rahasia yang perlu dirahasiakan, sudah terbaca semua. Nah, jadi kita tidak bisa memandang enteng keahlian orang. Kalau itu keahliannya dari Tuhan, apapun agamanya dia, kita harus percaya karena hukum alam itu juga ciptaan Allah kan. Nah, tadi saya iseng aja karena teman, boleh dong kita coba cek, dibaringin 25 menit. Nah, mereka juga kaget, loh kok nggak ada masih merah-merahnya lengkap gitu. Pak Nasar ini umurnya berapa sih? Saya bilang, waduh udah tua. Kok kenapa seperti ini? Jadi persis bahasanya dengan di itu. Nah ini saya pikir, saya juga nggak tahu. Nah, akhirnya berdiskusi dokternya itu. Apa ya? Pertanyaannya, Pak Nasar berapa kali sujud satu hari? Hah? Pertanyaan berapa kali sujud? Saya kira kita kan umat Islam salatnya normatif aja. Saya tidak ahli salat yang istimewa seperti para ulama kita. Saya orang biasa-biasa juga, sama dengan bapak ibu kita di sini juga. Ya. Berapa kali enggak salat tahajud ya kalau itu iya. Nah, memang kenapa? Jadi rupanya menurut analisis beliau, sudah mereka kaji juga, orang yang banyak sujud tengah malam katanya, itu menemukan gejala yang sama. Nah, the power of sujud ini, Allahu alam, saya bukan dokter. Tapi tadi juga saya minta divonis, mungkin apa dikasih obat apa gitu ya. Jadi saya disuruh pulang tanpa ada resep dokter, tanpa ada. Nah, alhamdulillah. Jadi saya bersyukur kepada Allah. Tapi saya juga mengintrospeksi, ya jangan-jangan ini enggak validitasnya seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, otak itu adalah sentralnya kita manusia ini. Nah, cara merawat otak pikiran menurut ulama tasawuf itu, udahlah, nggak usah pikirkan yang tidak mampu kita pikirkan, serahkan Allah, la haula wala quwata illa billah. Ngapain ngurus macam-macam? Kalau misalnya ada masalah, udah serahkan pada Allah. Itu bukan urusan kita, di luar kemampuan kita, kita serahkan kepada Allah. Allah juga mengingatkan kita kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa laha ma iktasab. Kita serahkan kepadanya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin daripada mencontohkan orang lain, mudah-mudahan ini bukan ego, bukan ria, tapi ini fakta ya, bahwa tadi itu saya belajar banyak. Kenapa benda sekecil itu, kalau di Turki dulu itu ya, kira-kira 5 tahun lalu, besar sekali. Nah ini berubah menjadi sangat kecil, pegang-pegang sambil santai. Pak, ini kapasitasnya lebih canggih daripada alat yang dulu pernah Bapak gunakan. Nanti ke depan katanya, itu akan lebih kecil lagi. Dan nanti akan datang, itu semua serba remote. Jadi nggak usah ditusuk-tusuk, di apa. Pokoknya radius sekarang itu, radius sekian meter, itu bisa terdeteksi. Misalnya, bayangkan Bapak Ibu, seorang dokter 5 meter sebelum pasiennya mendekat, itu sudah dibaca di komputernya, penyakitnya orang ini begini. Connecting semua dengan inti sel yang bermasalahnya itu. Dan ke depan akan seperti itu. Itu baru ciptaan manusia, belum ciptaan Allah. Bagaimana itu Bapak Ibu sekalian? Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun, kata Allah. Ini ayat ini jarang dibahas orang nih. Pengertian tradisionalnya, belum sampai engkau mengucapkan sesuatu, udah dicatat itu di dalam rekaman-rekaman raqib atid itu. Jadi ayat ini 14 abad yang lampau itu sudah melukiskan akan muncul suatu situasi, belum kita bercakap-cakap apa penyakitnya, ya
Udah ketahuan di dalam rekamannya, kamu seperti ini. Itu udah ada ayatnya loh. Tapi kita nggak tahu apa yang dimaksud raqib atid itu. Jangan-jangan raqib atid itu adalah media komputer yang mampu menangkap fenomena itu. Satu persatu ayat-ayat ini terbongkar rahasianya oleh sains dan teknologi. Baru kita ngeh, oh, ini tuh yang dimaksudkan ayat ini. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda Tuhan, di antara tanda-tanda yang Allah berikan kepadanya adalah begini, itu. Nah, kalau orang dekat dengan Tuhan, dia bekerja dengan firasat, bukan bekerja dengan komputer. Tapi hasil komputer dan hasil firasat itu malah paralel. Komputer kecerdasan dari Allah yang diberikan kepada hambanya, firasat itu juga dari Allah. Nggak mungkin sains bisa bertolak belakang, bertentangan, tidak sejalan dengan sains. Dua-duanya dari Allah. Kalau nanti ada yang tidak sejalan, mungkin sainsnya belum sempurna atau firasatnya dinodai iblis. Tapi kalau semuanya bekerja orisinal, genuine dan bagus, perfect, maka nggak mungkin sains dan agama itu bertentangan karena sumbernya satu kok. Ini firasat. Tidak mungkin kita habiskan firasat malam ini. Maka itu jangan absen Bapak Ibu. Firasat ini kita akan lanjutkan pada pertemuan kita akan datang, dan nanti di sini akan ada tekniknya. Biasanya kan kita suka nanya kiat-kiat apa yang digunakan. Ini ada ayatnya ya. Dan ini ada penegasan ayatnya. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Ini saya agak sedikit bocorkan di sini. Ini ayatnya surah Al-Hijr. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang al-mutawassimin. Di sini Kementerian Agama mengartikan al-mutawassimin itu orang yang memperhatikan tanda-tanda. Ya. Tawassam. Tawassam itu sebetulnya kurang pas ini terjemahannya. Tapi itu yang paling dekat dengan bahasa Indonesia kita, itu miskin vocab. Maka itu saya jelaskan di sini apa yang dimaksud dengan al-mutawassimin. Yang dimaksud al-mutawassimin ya, ialah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami berbagai tanda-tanda atau alamat. Jadi punya sense, punya sensitivitas. Kalau dokter spesialis tadi itu mengandalkan alat komputernya, dia PhD dari Australia, ya. Perempuan tapi sangat ahli. Ya. Terus, kalau orang ahli firasat, dia tidak menggunakan komputer, tapi hatinya yang menjadi komputer. Ini yang dimaksud al-mutawassimin. Orang-orang yang memiliki tawassum itu, orang-orang yang memiliki penginderaan sensitif, ya, tanpa harus menggunakan komputer, dia istafti qalbah, bertanya saja kepada lubuk hatinya yang sangat dalam, dia bisa mendeteksi orang itu. Oh, ini kamu begini. Nabi begitu kan? Ya Rasulullah, minta advice, minta nasihat dong. La taghdab, jangan marah. Ya, apalagi Rasulullah minta nasihat khusus lah. Jauh-jauh dari kampung minta datang nasihat di sini. Aku ingin mendapatkan nasihat yang saya tidak bisa lepas seumur hidup. La taghdab, jangan marah. Ya. Ada enggak lain ya Rasulullah yang selain la taghdab itu? Ya, ada. Apa itu? La taghdab, jangan marah. Enggak ada lagi, sudah selesai, pulang. Begitu sahabat ini pulang, la taghdab, ternyata Nabi mampu menggunakan tawassumnya itu
pendeteksiannya itu dengan apa? Komputer batinnya yang bekerja. Pulang. Dan begitu pulang, tidak boleh marah, tidak boleh marah. Lama kelamaan balik, ya Allah, luar biasa. Nah, jadi dokter spesialis itu bekerja dengan alat mendeteksi orang. Tapi orang yang mendapatkan anugerah ilahi langsung daripadanya, ya, itu bekerja dengan komputer batinnya di sini yang bekerja. Gak mungkin itu bertentangan satu sama lain. Believe or not, tapi ini terjadi. Jadi yang dimaksud al-mutawassimin, orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami berbagai tanda-tanda atau alamat. Begitu melihat orang tipikalnya seperti ini begini ini. Kok suaranya lain? Berarti ini sakit ini. Oh, ini lagi berbunga-bunga hatinya ya, lagi apa ini? Jadi dia tahu. Bahkan orang yang mendapatkan mutawassimin itu lebih hebat daripada spesialis tadi, karena dia bisa lebih komprehensif. Nah, banyak nih. Iya, Bapak Ibu sekalian, tanggung ini. Nanti saya memberikan satu contoh ya, orang-orang yang memiliki tawassum. Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu punya sahabat ya, namanya Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini ada seorang masuk di masjid. Imam Syafi'i dan Muhammad bin Hasan ini sama-sama ahli tasawuf spiritual ya. Nah, ini ada orang nih masuk ini, mari kita tebak-tebakan orang ini siapa. Kata Muhammad Hasan, firasatku orang ini tukang kayu. Oh, kita berbeda ternyata ya. Firasat aku orang ini tukang besi. Padahal ini sahabat, sama-sama aktivis spiritual, sufi. Kok bisa beda? Nah, setelah salat sunat si fulan itu, pendatang itu, dihampirilah oleh Imam Syafi'i dan Muhammad bin Hasan. Bapak, maaf, profesinya apa? Ya. Apa dia katakan? Saya nggak tahu profesiku apa. Sesungguhnya sejatinya aku adalah tukang besi. Tapi saya nggak tahu kok kenapa sekarang lebih banyak bekerja di perkayuan. Jadi dua-duanya firasatnya benar. Karena dua-duanya sufi kan. Muhammad bin Hasan mengatakan orang ini tukang kayu, Imam Syafi'i mengatakan orang ini tukang besi. Padahal dia nggak pernah berkenalan dengan orang itu kan. Ketajaman sebuah hati nurani. Itu namanya firasat. Satu saat ada Abul Qasim namanya, Abul Qasim Al-Munadi, seorang ulama sufi dari Naisaburi. Ya. Sakit. Ketika dia sakit, sufi ini tentu banyak muridnya kan. Wah, datanglah ada dua orang di antara muridnya itu, yaitu Abu Hasan Al-Busanji dan Hasan Al-Haddad. Dua-duanya juga tentu mursyidnya kan. Syekhnya sakit, muridnya ulama terkenal juga ini dua orang ini. Karena gurunya sakit di rumah sakit, lalu dia mampir beli apel di pasar sebelum rumah sakit itu, sebelum di rumahnya itu. Ya. Mungkin karena penjual apel itu adalah muridnya juga, nggak apa-apa kita ambil ini, nanti ya kami bayar nanti ya, nggak apa-apa, monggo. Jadi dibayar separuh apel itu, yang lainnya nggak dibayar, nggak apa-apa. Datanglah ke rumahnya Abul Qasim Al-Munadi. Datang,
Tiba-tiba gurunya yang sedang sakit ini, ada apa gerangan? Kamu datang membawa kegelapan, kok tiba-tiba ini gelap? Kaget muridnya. Kenapa kami membawa kegelapan? Maka keluarlah muridnya itu berdua mengintrospeksi dirinya. Apa yang kami bawa ini dirasakan oleh guru kita ini sebuah kegelapan. Jangan-jangan karena apel yang belum dibayar ini, baru separuh dibayar. Nah, keduanya ini sepakat untuk kembali ke penjual apel itu, melunasi apel itu. Datang lagi kembali membawa apelnya. Ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan kalian berdua? Kok begitu cepat sekali berubah kegelapan itu menjadi cahaya? Orang sakit ini. Syekh. Lalu dia menjawab begini Kiai, dia ungkapkan, maaf, mungkin tadi apel itu kami memang belum bayar sepenuhnya. Kami mau membayar tapi bukan sekarang. Kata kiainya, itulah yang membawa kegelapan. Tahu enggak? Orang yang kamu beli apelnya itu adalah orang rendah. Enggak mungkin engkau akan ditagih oleh orang itu, kan bukan ulama. Pasti sangat segan menagih kamu. Sedangkan itu orang miskin. Ya. Kaget si murid ini, Masya Allah, kenapa Syekh ini tahu semua? Ittaqu firasatul mu'minin, takutlah terhadap firasatnya orang-orang beriman, apalagi kalau firasatnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita akan datang, karena mohon maaf saya akan ada acara sesudah ini, dan semoga Allah memberkati kita semuanya. Saya ingatkan malam Jumat ini mari kita bangkit sholat tahajud Bapak Ibu. Kalau nggak bisa sholat tiap malam, minimum malam Jumat lah kita sholat tahajud. Syukur-syukur kalau bisa. Sempurnakan rutinitasnya, puasa Senin Kamis dan sholat tahajud, ngaji. Kalau bisa surah Al-Kahfi jangan setiap malam Jumat, tapi setiap hari surah Yasin, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah dan surah Al-Mulk, ditambah dengan wirid asy-syifa'nya sepanjang hari. Insya Allah mudah-mudahan firasat kita ditajamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.